Salah satu tanaman pangan yang menjadi komoditas strategis di Indonesia yaitu adalah kedelai. Kedelai sendiri dikenal sebagai makanan rakyat karena dikenal murah, terjangkau, dan juga dapat diolah berbagai produk seperti tahu, kecap, dan juga susu. Saprodi atau sarana produksi adalah segala bahan atau input yang digunakan untuk proses berdiri tanaman. Di kedelai sendiri meliputi bibit, benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian atau alat sintan. Penyiapan sarana produksi itu meliputi dari hulu hingga hilir, yaitu seperti penyiapan lahan, benih, pupuk, dan hingga pada proses pemanenan nanti. Usaha tani tanaman kedelai memiliki usia masa tanam umumnya 70-90 hari tergantung pada varietas, kondisi tanah, perawatan, dan lainnya. Kegiatan usaha taninya itu meliputi mengolah tanah, menentukan jarak tanam dan benih, menanam, merawat, dan memupuk, sampai juga pemanenan nantinya. Ya, selanjutnya bicara tentang jasa penunjang di sini, yaitu menyediakan berupa permodalan, teknologi, dan lain-lain yang mana berperan dalam mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan usaha tani. Hasil dari komunitas produk kedelai sendiri itu berupa kacang kedelai yang sudah dikupas atau sudah tua. Sini juga ada produk yang digemari yaitu kedelai muda atau edamame yang masih di dalam polongnya. Produk turunan dari kedelai sendiri itu dapat diolah oleh agroindustri yang mana menjadi beberapa produk turunan seperti tahu, tempe. Salah satu agroindustri tempe yang ada di Kabupaten Jember yaitu adalah Tempego yang mengolah menjadi keripik. Tahap selanjutnya yaitu proses pengolahan tempe. Kedelai yang digunakan untuk pembuatan tempe yaitu menggunakan kedelai impor. Sebelum pemberian tepung dan ragi, kedelai dibersihkan terlebih dahulu. Setelah pembersihan, kedelai lalu diberi tepung dan ragi dan dicampur secara merata. Setelah itu, kedelai yang telah dicampur dengan tepung dan ragi dikemas pada plastik untuk dilakukan proses fermentasi hingga menjadi tempe. Setelah proses fermentasi selesai, lalu dilakukan pemotongan tempe menjadi pipih menggunakan mesin potong. Lalu, tempe yang telah dipotong dapat digoreng hingga kecoklatan. Setelah matang, tempe dikemas dan langsung dipasarkan di minimarket terdekat. Dalam memasarkan produknya, Tempego menyediakan bervariasi rasa, jenis, ukuran, dan harga yang berbeda. Untuk varian dengan berat 55 gram dibanderol dengan harga Rp5.000. Untuk yang kemasan kecil sekitar berat 20 gram dipasarkan kepada kantin atau sekolah dengan harga Rp2.000. Selain itu, Tempego juga menyediakan pengemasan dengan ukuran yang lebih besar sekitar 500 gram dengan harga Rp35.000 dengan merek atau non-merek sehingga reseller bisa membeli dengan menggunakan mereknya sendiri. Tempego sudah memasarkan produknya baik kemasan yang kecil maupun besar hingga keluar daerah seperti Jawa, Bali, dan lainnya. Selain menjualkan produknya kepada reseller, Tempego juga memasarkan produknya secara langsung atau offline dengan menitipkan keripik tempe ke toko-toko terdekat. Tempego juga memasarkan produknya dengan kemasan yang lebih premium dengan berat sekitar 77 gram dibanderol dengan harga sekitar Rp15.000. Dengan kualitas produk dan pengemasan yang baik, Tempego berhasil memasarkan produknya ke retail besar seperti Indomaret. Di Indomaret sendiri, harga produk Tempego dibanderol dengan harga Rp20.000.
Selain pemasaran secara offline, Tempego juga melakukan pemasaran secara online. Tempego terus mengupdate sosial media seperti Instagram agar konsumen lebih mengetahui produk terkait Tempego. Tempego juga melakukan pemasaran melalui marketplace seperti Shopee. Melalui Shopee, konsumen dapat memilih berbagai jenis ukuran Tempego mulai dari 55 gram hingga 500 gram. Dengan manajemen pemasaran yang baik, maka Tempego akan dapat lebih menguasai pangsa pasar keripik tempe, terutama di Kabupaten Jember.